sektoral Bang Franky tadi kan dari hasil polling juga kalau dibandingkan gitu ya antara sektor perbankan khususnya bank digital, komoditas, farmasi dan beberapa Hmm. sektor lainnya paling banyak ini memilih bank digital nih. Kalau setelah Lebaran sendiri prospek saham bank digital sendiri seperti apa Bang? To be honest, bank digital itu bukan area under my coverage, tetapi ya menurut saya, meskipun kedepannya itu memiliki prospek bertumbuh yang sangat besar, karena kan, bank digital itu bisa memberikan, eee, pelayanan bank kepada masyarakat yang unbankable gitu ya, selama ini Mhm, unbankable. mhm. Nah, tetapi menurut kami in terms of the valuation, valuasi-valuasi bank digital itu sudah terlalu tinggi dan banyak sekali Iya, retail yang masuk ke bank digital tanpa memperhatikan, sebenarnya perusahaan ini masih ada laba udah ada laba atau belum gitu. iya, Apal iya. eee, itu kedepannya hal yang kedepannya itu belum bisa kita baca di laporan keuangan, sedangkan Mhm. investor udah beli duluan. Jadi itu yang Betul. menyebabkan valuasinya udah tinggi sekali. Jadi kedepannya menurut saya apakah bank digital, baik atau enggak, menurut saya secara bisnis baik. Tetapi Mhm. perlu kita bedakan secara bisnis dan secara investasi. Kenapa? Secara bisnis mereka pasarnya sangat gede sekali. Tetapi kalau secara investasi, menurut saya valuasi bank digital saat ini sudah, cukup mahal. Ya saya sering katakan, bahkan perusahaan yang bagus kalau kita beli di harga yang terlalu mahal, itu akan menjadi investasi yang buruk. Iya, Nah, menurut iya. saya itu fits in, di bank digital. Nah, Mhm. seperti itu. Karena semua yang naik suatu saat akan turun dan semua yang turun suatu saat akan naik ya, tinggal kita pilih mau yang mana nih. Nah, udah ada beberapa Betul pertanyaan betul. lagi yang masuk ke sosial media CNBC Indonesia, Bang Franky, tentang tema kita kali ini. Kita lihat Yap. pertanyaan yang pertama dari @Heri Kurniawan. Kasih saran dong Kak, saham yang masih oke untuk dipegang sampai akhir tahun. Nah, ini topik saya dari Bang Franky nanti seperti apa. Kemudian ke pertanyaan berikutnya dari @Dino Marianto. Proyeksi Antam tahun ini gimana? Masih bisa terbang lagi kah? Wah, jangan-jangan ini pasukan pucuk Antam ya yang masih bisa berharap kembali. Kemudian pertanyaan berikutnya terakhir dari Felix Siregar, berhubung IHSG-nya nggak kemana-mana, apa baiknya kita ambil pola trading harian aja kalau mau cuan juga gitu. Itu pertanyaannya Bang Franky, ada 3 ya. Kita bahas dulu dari yang pertama, ini Oke. topiknya dari Bang Franky sampai akhir tahun ini apa aja sih saham-saham yang masih menarik secara valuasi dan fundamentalnya juga? Ya, menurut saya kalau untuk sampai akhir tahun teman-teman boleh cek gudang garam. Ini saya selalu katakan, ini kalau teman-teman mau beli saham yang fluktuasinya rendah, bahkan nggak kemana-mana, tapi untuk simpan sampai akhir tahun, sampai tahun depan, 2 tahun lagi, gudang garam bisa menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Gudang garam biasanya price to earning-nya itu selalu 2 digit, selalu di atas 20. Nah, sekarang price to earning ratio-nya gudang garam tinggal 9,6 kali. Nah, eee, rata-rata dalam 5 tahun ini, revenue-nya naik terus ya, revenue-nya dari dulu cuman 70-an triliun, sekarang udah 114 triliun. Nah, laba laba gudang garam itu selalu maksudnya consistently 7 triliun gitu. Tetapi harga saham gudang garam dari 100.000 udah turun ke tinggal 36.000. Nah, menurut saya banyak banyak sekali, investor yang, eee, tidak ini ya, menurut saya pengennya cepat dan kurang sabar. Menurut saya alangkah dan biasanya cenderung, ya sorry to say, orang yang kurang sabar itu cenderung rugi gitu. Iya, Tapi, sebenarnya kita nggak perlu terlalu pintar kok. Sebenarnya saya selalu katakan, bahkan investor yang dengan kemampuan, intelijensia yang biasa-biasa aja, akan mampu mengalahkan investor yang sangat-sangat pintar, yang tidak iya, sabar. iya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau, gudang garam banyak orang bilang, "Tapi ini nggak naik-naik." Nah, Mhm. justru itu, ini tidak dibeli orang karena nggak naik-naik, karena outlook-nya lagi jelek, karena cukai naik, karena tidak ada dividen. Tetapi kalau nanti dia ada dividen, kalau nanti cukai tidak dinaikkan, ini sekarang valuasinya udah murah sekali gitu. Jadi menurut Mhm. saya kalau kita mau dapat 10%, 20%, 30% from gudang garam harusnya tidak terlalu sulit. Hanya Oke. butuh waktu. Ya Mhm. tentunya orang waktu itu relatif ya. Bagi saya mungkin 1 tahun itu nggak terlalu panjang, mungkin bagi orang 1 minggu udah panjang. Nah, Iya, jadi ya harus disesuaikan. Ini kan pertanyaan 1 tahun ya. Jadi kalau mau cicil, betul. gudang garam can be one choice. Ah. Kemudian another company yang kita lihat adalah TSPC.
Nah, TSPC juga adalah perusahaan yang price to earning-nya 6 kali, price to book value-nya 1 kali, produk-produk barunya itu ada hand sanitizer, ada masker, jadi produknya SOS, Marina gitu ya. Jadi kita melihat sebenarnya di masa-masa pandemi seperti ini ya yang related to health itu bisa menjadi pilihan. Hanya saja menurut saya kalau kita lihat emiten rumah sakit rata-rata udah mahal sekali, secara valuation udah Mhm, mahal sekali. Jadi TSPC can be an option, tapi satu catatan dalam jangka panjang. Nah, oke. eee, kemudian yang terakhir ya BBNI, very generic. BBNI itu labanya ya kalau kita lihat sebelum sebelum Covid ya, tahun 2019 itu labanya 15 triliun. Saat ini market cap-nya cuma 100 triliun. Ya menurut saya it offers a very very good value for your money. Jadi Mhm. menurut saya secara valuasi murah sekali.